Halo guys, kembali lagi bersama gua Audit Piku Pradana. Nah, di sini di video kali ini gua akan membahas tentang gimana cara gua mengatur pompa aerasi atau aerator pada farm gua ya teman-teman. Kok bisa di banyak titik namun cuma menggunakan satu mesin saja. Nah, ini sesuai dengan permintaan salah satu subscriber. Nah, ini gua ucapkan terima kasih sebelumnya telah memberi saran kepada gua untuk membahas tentang ini. Di sini gue cuma ingin berbagi pengalaman dan sharing saja ya, bukan untuk maksud menggurui. Namun mungkin teman-teman di rumah ada yang belum bisa untuk mengaplikasikan atau menggunakan mesin yang padahal wattnya tinggi, namun cuma bisa di beberapa tank saja. Namun tidak menutup kemungkinan sih ada teman-teman yang lebih jago atau lebih paham tentang ini dibandingkan gue. Nah, di sini gua akan membahas tentang ini. Langsung saja kepada topik pembicaraan. Nah, pertama-tama di sini gua menggunakan sekitar 90 tank ya teman-teman. Nah, harusnya gua berpikir untuk gimana caranya aerasi ini bisa membagi rata angin yang dikeluarkan ya. Nah, di sini harusnya gua menggunakan mesin yang bertekanan cukup tinggi karena mengingat jumlah tank atau akuarium di farm gua ini lumayan banyak. Nah, yang gua gunakan di sini mesin Atman 8000 itu wattnya sekitar 60 watt. Jadi standar lah untuk jumlah tank yang sebanyak ini. Nah, selain itu gua menggunakan pipa paralon dengan ukuran setengah in. Itu bisa teman-teman cari di toko-toko material di sekitar rumah teman-teman ya. Itu ukurannya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Tidak harus setengah in karena ada juga yang lebih dari itu atau di bawah itu. Nah, fungsi paralon yaitu menyimpan udara yang dikeluarkan oleh aerator atau aerasi itu. Nah, setelah dipasang, gua di sini masangnya hanya di bagian atas rak ya, cuman satu doang. Teman-teman di rumah ada juga yang pada setiap barisnya dipasang paralon. Nah, kalau di sini gua cuman pada bagian atas saja. Nah, setelah itu kita harus melubangin pipa paralon. Gua di sini menggunakan solder dan langsung memasukkan ini nih. Ini namanya penyambung selang. Setelah dimasukkan penyambung selang, langsung kita masukkan atau gabungkan dengan selangnya. Nah, itu bisa kita atur ke bagaimana tinggi akuarium pada masing-masing rak ya. Jadi setelah masuk ini, masuk selang, dan setelah selang baru ini yang namanya pengatur udara. Ini mengatur udara yang dikeluarkan oleh aerator ya. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, karena tanpa ini aerator biasanya keluar itu secara acak, jadi tidak rata ya. Ini untuk meratakan angin atau aerasi yang dikeluarkan. Nah, setelah itu kita langsung menggabungkannya ke filter, masing-masing filter. Nah, begitu saja sih. Jadi simple ya teman-teman.
Nah, ada juga syarat dan ketentuan. Selain itu, untuk bisa di banyak titik ada syaratnya. Adapun di sini gue menggunakan tank yang setinggi 30 cm. 30 cm. Nah, ini tinggi airnya ini berpengaruh ya teman-teman untuk aerasi atau angin yang dikeluarkan oleh aerator itu. Jadi di sini tinggi permukaan ini sekitar 25 cm. Ini masih ukuran standar. Nah, jika permukaan lebih pendek dari ini, aerator atau mesin aerator itu bisa memompakan lebih banyak dari titik ini ya teman-teman. Namun jika air ini lebih tinggi, mungkin di 40 cm, nah itu berpengaruh untuk titik yang dikeluarkan dari mesin aerator ya. Jadi faktor yang sangat penting mempengaruhi jumlah titik pada pompa aerator yaitu pengatur udara, tinggi permukaan atau tinggi air pada masing-masing tank, dan satu lagi mesin atau pompa aerator itu sendiri, tekanannya tinggi atau rendah. Jadi 3 faktor itu yang mempengaruhi jumlah tank atau akuarium yang bisa kita pompakan atau aerasikan. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan tentang ini atau mempunyai saran gua untuk membahas tentang apalagi ke depannya, bisa teman-teman tulis kolom komentar agar gua mempunyai atau mendapat ide untuk membahas atau membuat konten-konten ke depannya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini agar gua semakin semangat untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obok-obok.